Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengucapkan diri, nama saya Adnan Alif dengan PIN 2315661102. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian dari percobaan ketiga, yaitu serial komunikasi serial sinkron SPI atau dapat diketahui sebagai Serial Peripheral Interface. Dapat dilihat bahwa rangkaian ini memiliki dua rangkaian Arduino Uno yang berperan sebagai satu sebagai master dan yang kedua sebagai slave. Dapat dilihat bahwa kedua rangkaian tersebut memiliki pin digital yang sama, yaitu 10, 11, 12, 13, dan GND atau ground. Masing-masing pin digital memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, pin digital 10 berperan sebagai SS atau slave select, dan yang ke 11 berperan sebagai MOSI atau master out slave in, yang merupakan jalur dari master ke slave, kemudian MISO master in slave out, atau dari jalur dari slave ke master. Kemudian pin 13 adalah SCK atau clock pada rangkaian ini, dan GND berfungsi sebagai referensi tegangan agar kedua rangkaian ini memiliki tegangan yang sama. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kode. Saya sudah menyiapkan Arduino IDE, saya akan menggunakan itu saja. Yap. Di kanan ini adalah kode master, dan di kiri adalah kode slave. Dapat lihat bahwa kedua kode ini menggunakan library SPI.a. Library ini digunakan agar kita dapat menggunakan kode SPI berikut seperti SPI transfer, SPI end transaction, SPI begin, dan lain-lainnya. Jadi dapat lihat pada baris kedua ini kita mengatur pin digital berikut sebagai MOSI, MISO, CK, dan SS. Kemudian terdapat fungsi setup sesuai dengan peran SPI masing-masing. Untuk MOSI, SCK, dan SS sebagai output, sementara MISO sebagai input. Komunikasi SPI diinisialisasi dengan SPI.begin, dan slave dijaga dalam keadaan tidak aktif dengan digital write SS pin high. Dalam fungsi loop, master mengirimkan sebuah data ke byte 0xA5 ke slave secara berkala setiap 500 milliseconds. Data dikirim menggunakan fungsi SPI.transfer ini, yang dibungkus dalam transaksi SPI dengan SPI.begin transaction dan SPI end transaction. Proses pengiriman ini diawali dengan mekanik menarik pin SS ke low untuk mengaktifkan slave, lalu dikembalikan ke high setelah data terkirim. Kemudian pada kode slave, pin yang sama digunakan namun dengan konfigurasi peran yang berbeda. MOSI sebagai input, MISO sebagai output, SCK sebagai input, dan SS sebagai input pull-up. Komunikasi SPI diaktifkan dalam mode slave dengan mengatur bit-bit pada register kontrol SPI.
serta mengaktifkan interrupt SPI melalui BV SPI IE. Saya tidak melakukan pengiriman data aktif, melainkan hanya menerima data dari master. Proses penerimaan data dilakukan secara otomatis melalui interrupt service rutin yang dipanggil setiap kali slave menerima data SPI. Data yang diterima disimpan dalam variabel last received dan jumlah penerimaan dicatat menggunakan receive count. Di dalam fungsi loop, slave memeriksa apakah ada data baru yang masuk dengan membandingkan receive count saat ini dengan nilai sebelumnya. Jika data baru diterima, nilai tersebut ditampilkan ke serial monitor dalam format binary. Kemudian saya akan coba simulasikan kedua rangkaian ini. Di sini setelah saya cari-cari, nampaknya saya tidak dapat menemukan serial monitor pada Tinkercad. Jadi di sini saya akan mensimulasikan apa yang saya ingat saja pada praktikum pada saat saya melaksanakan praktikum. Di sini seharusnya kita dapat saling mengirimkan pesan antara master dan slave. Dan ada beberapa kesimpulan yang saya dapat setelah mencopot beberapa pin. Seperti pin 10, jika kita copot, maka slave tidak akan merespons karena slave tidak dipanggil atau tidak dipilih seperti namanya slave select, maka dia tidak akan terpilih. Selanjutnya pada pin 11 pin 11 atau mosi, di sini master tidak akan mengirimkan pesan ke slave dan slave tidak akan menerima pesan. Selanjutnya ada miso pada pin 12. Sini slave juga tidak akan mengirimkan pesan kepada master dan dapat berkemungkinan komunikasi gagal total. Dan selanjutnya ada pin 13 sebagai clock yang berperan sebagai waktu untuk slave dapat menerima data, dan jika dicopot maka slave komunikasi akan berkemungkinan gagal total juga. Dan GND akan mengalami error jika kita cabut sebelum melakukan simulasi atau upload pada Arduino IDE. Namun jika kita sudah melakukan upload pada Arduino IDE, GND kita cabut di pertengahan, maka tidak akan terjadi error. Error yang terjadi adalah pada serial monitor terdapat kode-kode abstrak seperti belah ketupat, tanda tanya, begitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.